guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahyang? Sudah kangen dong dengan film Misterian? Dimana kali ini Sakahyang akan membahas film Nordik terbaru yang berjudul Nightborn tahun 2026. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya pasangan suami istri bernama John dan Saga yang sedang melakukan perjalanan melintasi kawasan hutan terpencil di negara Finlandia, di mana kini John berniat memenuhi keinginan istrinya untuk pindah ke rumah peninggalan mendiang neneknya. Sesampainya di lokasi, seketika John pun terkesan saat melihat situasi rumah yang sangat sejuk dan jauh dari gosip-gosip tetangga rese. Kemudian, Saga langsung mengajak suaminya untuk masuk. Seketika John pun melongo saat melihat kondisi rumah ini yang bakalan menguras isi rekening hanya untuk perbaikan. Dirasa gak masalah, Saga mengajak John ke sebuah ruangan favoritnya ketika masih kecil. We spent the summers here with Grandma. It's still here. Sesaat kemudian, John pun semakin heran saat melihat sepucuk pohon yang tumbuh di tengah-tengah ruangan. Namun Saga meminta suaminya untuk tenang, karena jika sudah direnovasi, rumah ini pastinya akan sangat nyaman jika ditempati, seperti ketika dirinya masih kecil. Beberapa saat kemudian, Saga berniat mengajak suaminya apruk-aprukan ke area hutan yang dulu sering ia kunjungi. Namun di saat itu pula, John pun heran saat melihat ranting pohon yang terlihat seperti telapak tangan, lalu pohon berbentuk wajah bengep, serta sebuah pohon tumbang yang membentuk wanita hamil berpose nonggeng. Sesaat kemudian, Saga berkata jika dirinya ingin segera mendapatkan momongan. Lantas, ia pun mengajak suaminya untuk melakukan sesi gabrut lestari. Singkat cerita, 9 bulan kemudian, Saga yang baru berojolan seketika panik saat menyadari orok yang ia lahirkan tidak terdengar menangis. Lantas, apakah si orok akan baik-baik saja? Di keesokan harinya, Saga yang baru bangun langsung menanyakan kondisi anaknya. Namun saat hordeng dibuka, seketika mereka pun kaget karena orok ini tiba-tiba menangis kejer saat terkena sinar matahari. Di saat itu pula, si suster bernama Imas berniat memberikan tutorial cara menggendong si orok dengan benar. Betapa syoknya Saga saat menyadari jika anaknya ini memiliki bulu badan seperti Sarimin. Namun Saga diminta untuk jangan khawatir, karena hal tersebut sangat normal bagi orok yang baru lahir. Lantas Imas memberitahu jika si orok ini merupakan seorang anak laki-laki. Setelah mendengar penjelasan Imas, John berniat mengabadikan momen tersebut dengan berselfie Sukaesi. Oh, wait darling, I can help. Sepulangnya dari rumah sakit, John langsung mengajak Saga untuk masuk. Terlebih kini putranya sedang nangis kejer. Sesaat kemudian, Saga pun merasa jika putranya ini sedang kelaparan. Lantas, ia pun bersiap untuk menyusuinya. Saat sedang menyusui, seketika Saga meringis kesakitan saat neneknya digigit si orok. Tapi meskipun begitu, Saga yang baru menjadi ibu berusaha menahannya karena merasa ini hanyalah permulaan sebelum neneknya terbiasa. Namun mereka tidak menyadari jika apa yang dikenyot oleh si orok bukanlah ASI melainkan darah.
Beberapa saat kemudian, ketika Saga berniat mengembehin si Orok, ia pun langsung kaget saat kulit putranya tiba-tiba barentus saat disentuh olehnya. Melihat istrinya masih kaku, John langsung mengambil alih tugas. Namun di saat itu pula, mereka pun heran saat melihat tonjolan tulang ekor putranya yang sangat panjang. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Orok mereka? Di malam harinya, mereka pun heran saat putranya ini tidak mau tidur meski malam sudah sangat larut. Alhasil, mereka pun mengajak si Orok untuk tidur bareng. Akan tetapi, ada sesuatu yang aneh dengan tingkah si Orok ini, di mana tatapannya terlihat sangat creepy dan mengerikan. Di tengah malam, Saga pun syok parah saat tangannya dicocok si Orok sampai berdarah. Saga pun mulai curiga jika Orok ini bukanlah Orok biasa, terlebih Orok ini tercipta dengan cara gabrut lestari di hutan keramat. Singkat cerita, saat acara syukuran tiba, Saga pun semeringah ketika melihat kedatangan si ibu dan juga adiknya. Sesaat kemudian, mereka pun merasa tak percaya saat melihat rumah ini bisa kembali hidup seperti sedia kala. Täti on tehnyt. Eikö sä tapetit ihan melkein kuin... Melihat si Orok kembali rewel, si nenek bernama Ikoh berniat untuk menggendongnya. Lantas si adik bernama Taru langsung menyerahkan si Orok pada Ikoh. I know that Saga always. Sä sanoit, että sun kaverit nauraa sulle. Oh my god, sontak mereka pun panik saat anting Ikoh dijambret secara paksa hingga kuping Ikoh rawing. Sesaat kemudian, Saga pun menanyakan kondisi ibunya yang sedang sibuk menjahit telinganya. Kemudian, Saga berkata jika dirinya merasakan sesuatu yang aneh pada Oroknya. Namun si ibu menegaskan jika kejadian tadi hanyalah sebuah kebetulan semata. Saat acara syukuran dimulai, Saga langsung memperlihatkan bebenguk Oroknya pada para tamu. Namun karena si Orok tidak mau berhenti menangis, Saga pun mulai merasakan benih-benih baby metal. Apalagi ia melihat para tamu seperti merasa risih dengan tangisan Oroknya. Lantas di tengah kekesalan, Saga meminta si Orok untuk diam. Lah, Saga pun baru sadar jika selama ini putranya rewel akibat terpapar cahaya matahari. Tak lama kemudian, John pun datang dan berniat memperkenalkan putranya pada para tamu. Dear friends, thank you. A little bit Finnish. Bless our child. Kuura. What? Kuura. Seolah dibisikin sesuatu, tiba-tiba saja Saga memberi nama putranya dengan nama Kura. Di saat itu pula, seketika Saga panik saat melihat Kura mengalami luka bakar setelah terkena cahaya matahari. Menurut kalian, apakah Kura ini adalah anak iblis atau anak vampir? Coba ketik sekarang di kolom komentar. Singkat waktu setelah acara berakhir, Saga pun meminta maaf karena dirinya telah mengacaukan acara. Tak cuman itu, Saga merasa ada yang tak beres pada putranya. Akan tetapi, John berusaha menenangkan istrinya ini, di mana ia merasa Saga hanya sedang mengalami gejala baby metal. Him. You mean him? Be fine. Singkat waktu beberapa minggu kemudian, Saga yang mengalami stres berat terlihat kesulitan untuk molor. Melihat hal itu, John berusaha menenangkan istrinya jika semuanya akan baik-baik saja. Dirasa istrinya sudah lewat masa nipas, John yang sudah lama belum berganti oli mengajak istrinya untuk gabrutan. Look, it's sitting.
doing? My God, seketika Saga kaget saat sekilas melihat kura mengintip dari dalam ranjang bayi. Di tengah keheranan, John merasa jika Saga hanya mengalami halu, terlebih bayi 40 hari tentunya belum bisa berdiri. Merasa sudah tidak mood, Saga pun meminta suaminya untuk molor saja sementara ia akan memindahkan kura ke kamar bayi. Beberapa saat kemudian, Saga yang kepoloran langsung panik saat putranya tiba-tiba hilang entah kemana. Dan setelah dicari, Saga pun melongo saat melihat kura sedang tengkurap sambil memandangi pohon kecil yang tumbuh di tengah-tengah ruangan. Di tengah situasi tak manuk akal, Saga yang penasaran berniat mengeceknya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja pohon tersebut menyeret Saga ke dalam lubang. Saga. What have you done? Di keesokan harinya, John pun heran saat melihat Saga tertidur di lantai. Tak cuma itu, John pun melongo saat melihat pohon yang sempat mereka tebang kini kembali tumbuh di tempat yang sama. Lantas ketika Saga memberitahu jika pohon ini kembali tumbuh setelah dipanggil oleh kura, mendengar hal itu, John yang tidak ingin membahas goggoiban langsung pamit untuk kerja. Setelah John pergi, Saga kembali mengawali aktivitasnya dengan menyusui kura. Dan seperti biasa, Saga terlihat meringis kesakitan karena kura selalu menggigit tombolnya sampai bocok. My God, udah mah gejala baby metal. Kini Saga pun syok parah saat melihat putranya lebih menyukai darah daripada ASI. Oh, steady, love. Di keesokan harinya, Saga pun kaget saat tiba-tiba kedatangan kedua mertuanya yang datang untuk melihat cucunya. Sesaat kemudian, ayah John yang bernama Christian langsung memberikan sebuah hadiah berupa besi perapian untuk bakar-bakar karena ia tahu di wilayah ini pastinya sangat dingin. Di saat itu pula, ibu John yang bernama Rebecca langsung semeringah saat melihat bebenguk cucu pertamanya. Beberapa saat kemudian, Christian yang merupakan seorang pastor langsung melakukan baptis pada cucu pertamanya ini. Hingga setelah membacakan beberapa ayat, Christian langsung mengambil holy water. Amen. Amen. Beberapa saat kemudian, Rebecca meminta mereka untuk berhati-hati jika ingin menetap di rumah yang dikelilingi oleh hutan lebat. Terlebih mitos tentang sosok troll sangat dipercaya lekat oleh para warga di wilayah ini. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba betapa syoknya mereka saat melihat tangan kura yang terbakar besi. Namun Christian memberitahu jika besi yang ia pegang ini dingin, bahkan sama sekali tidak ada api yang menyala. Seolah mengetahui sesuatu, Saga pun terlihat semakin stres. Beberapa saat kemudian, sambil menatap sinis, Saga berkata jika ia sudah tahu siapa orok ini yang sebenarnya. Hingga sepulang berbelanja, ia yang tahu kura tidak menyukai susu langsung ngadi-ngadi dengan akan memberikannya darah sapi. Terlebih ia merasa jika putranya ini memiliki darah troll akibat dirinya nekat ngaduk di hutan terlarang. Dan benar saja, kura pun terlihat lahap menyedot sebotol darah tanpa henti. Hingga kura yang kekenyangan terlihat tertidur dengan pulas. Saat makan malam, John mengatakan jika besok dirinya mendapat tugas keluar kota untuk mengecek proyek koperasi belantara kurang lebih selama 4 bulan. Maka dari itu, John meminta Saga untuk selalu berhati-hati dan fokus menjaga kura. Mendengar hal itu, Saga pun lemas karena ia harus menjaga orok aneh ini sendirian di rumah yang nyengceling di tengah hutan.
Di keesokan harinya, Saga yang baru bangun seakan mendapat firasat buruk. Akan tetapi, John sudah terlanjur pergi. Hingga sesaat kemudian, seketika Saga mengalami baby metal ketika mendengar tangisan kura yang memekakan telinga. Seakan dilindungi alam, Saga pun syok parah saat melihat pohon-pohon yang bergerak sendiri setelah dirinya memarahi kura. Singkat waktu, entah apa yang sebenarnya terjadi. Seketika Saga kaget saat melihat bekas gigitan di tangannya. Dan entah berapa lama dirinya pingsan, Saga pun syok parah saat melihat kura sudah mampu berjalan. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Saga pun melongo saat dirinya tiba-tiba berada di hutan dengan musim yang sudah berganti. Mendengar jeritan kura dari arah lain, Saga yang khawatir bergegas mencarinya. Betapa syoknya Saga saat melihat kura yang sedang memukbang bangkai hewan. Sementara di sisi lain, John yang baru pulang langsung kaget saat melihat situasi rumahnya yang sudah dipenuhi akar-akar rambat. Hingga saat Saga datang dari hutan, adegan ini pun menjelaskan jika kejadian-kejadian aneh yang dialami kura sudah berlangsung selama 4 bulan. Beberapa saat kemudian, terlihat Saga kebingungan saat menyadari darah yang ia sembunyikan di lubang hilang entah kemana. Di tengah pencarian, ternyata kelakuannya sudah diketahui oleh John. Ia pun bertanya kenapa Saga memberikan darah sapi untuk anaknya. Lantas Saga memberitahu jika selama ini kura tidak menyukai susu daripada darahnya habis disedot oleh kura ketika sedang netein. Kemudian, Saga meminta John untuk menyerahkan darah itu. Setelah membersihkan diri, John yang berusaha mengerti menyarankan Saga untuk healing-healing ke kota, lalu bertemu dengan teman-temannya, di mana John berencana memanggil Taru untuk membantu merawat kura. Mendengar hal itu, Saga pun sepakat untuk pergi healing-healing ke kota sendirian. Singkat cerita, setelah beristirahat di Ojon's Hotel cabang Finlandia, Saga memutuskan untuk mandi terlebih dulu sebelum bertemu dengan teman-temannya. Sontak Saga pun syok parah saat melihat permukaan perutnya berbentuk seperti serat pohon. Tak cuma itu, kuku Saga menghitam bak tergencet pintu. Beberapa jam kemudian, Saga yang baru tiba di Ojon's Cafe langsung bergabung dengan teman-temannya. Nyt ei puhuta töistä, koska sun elämä on... Niin muistan, toi oli se kaikkein parasta. Kiitos. Yhtäkkiä. Mutta ehkä se on se pomorooli, pitää olla. Baru saja seru-seruan, Saga tiba-tiba mengalami gatal dan ruam ekstrim. Dirasa semua ini ada kaitannya dengan kura. Saga pun memutuskan untuk segera pulang. Sepulangnya ke rumah, Saga yang panik langsung membawa kura ke kamar. Sungguh ajaib, ruam di tubuhnya sembuh setelah menyerahkan darahnya kepada kura. Dirasa putranya lapar, Saga berniat memberikan makan berupa daging mentah. Di saat itu pula Saga pun sedih saat menyadari jika dirinya sudah dikutuk oleh troll akibat Gabrut Lestari di hutan terlarang. Di keesokan harinya, Taru meminta putrinya untuk menemani kura bermain. Akan tetapi, Saga berusaha untuk mencegah karena dirasa kura sangat berbahaya. Sontak John pun muak saat mendengar Saga yang terus-terusan menyudutkan kura.
Saat John pergi, Saga mengatakan jika dirinya merasa iri pada Taru karena memiliki anak yang lucu, tidak seperti dirinya yang malah melahirkan sesosok makhluk aneh. Mendengar hal itu, Taru meminta kakaknya untuk istighfar. Namun Saga menjelaskan, jika saat pertama kali lahir pun Kura sudah aneh, bahkan sampai saat ini Kura lebih menyukai darah daripada susu. Hingga di tengah perdebatan, seketika mereka pun kaget saat mendengar Anna yang menangis. Oh my god, seketika Taru syok parah saat melihat jari Anna buntung di hakan Kura. Di tengah rasa syok, John yang panik langsung membawa Anna pergi ke puskesmas. Dan kini, Saga seolah memiliki keterikatan dengan Kura hingga ia pun memakan daging mentah itu. Beberapa hari kemudian, ketika Saga mulai bersahabat dengan keadaan, ia pun terlihat ikhlas mengasuh Kura bermain. Hingga di keesokan harinya, John yang baru pulang seketika melongo saat melihat Saga dan Kura tidur di dalam lubang. Look at him. Proper family dinner. Beberapa saat kemudian, John yang tidak ingin Kura bertingkah aneh, berniat memberikan makanan manusia normal. Human. Here comes the airplane. Sontak Saga yang muak berkata jika Kura hanya ingin makan daging mentah. This child. Let it eat. Him! Seketika John pun terdiam saat melihat tingkah aneh yang dilakukan oleh Saga dan Kura. Di malam harinya, John berkata jika dirinya merasa menyesal telah menikah dengan Saga. Terlebih Saga baru saja merusak semua impiannya untuk membangun keluarga normal. Dan kini, John yang sudah tidak tahan dengan sifat Saga, memutuskan untuk cerai sambil membawa Kura pergi dari tempat ini. Mendengar hal itu, Saga yang panik langsung menghalangi rencana John. Perfectly normal boy, just need professional help. I'm saving our child. I've already spoken custody. Go! Melihat Kura pergi, mereka pun berusaha mengejarnya. Edan sekali bagaikan Hashirama Hokage, Kura yang mengamuk pun mampu memanggil pohon-pohon untuk menghentikan pertengkaran kedua orang tuanya. Betapa syoknya Saga saat melihat John tewas tercucuk dahan pohon. Melihat Kura memukbang jasad ayahnya, Saga pun hanya bisa mengikuti kebiasaan Kura untuk menjadi seorang ibu yang baik. Namun sesaat kemudian, Kura pun heran saat mendengar sesuatu di luar rumahnya. Ternyata seperti inilah sosok troll yang sebenarnya, di mana kini kaum troll berniat mengambil Kura yang telah dibesarkan oleh Saga. Sungguh ngariweuhkeun batur. Rupanya selama ini Saga cuma dititipkan anak saja. Mana si John udah modar, lantas gimana dong? Ya ndak tahu, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup misterian bukan? Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Intinya, Gabrut Lestari dititipin anak troll, disuruh jadi pelayan dengan mengurus anak troll. Udah 1 tahun, si troll ngambil lagi anaknya. Udah itu doang. IMDb untuk film ini adalah 5,7. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Night Born 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik yang dari sekarang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.